Langit senja di atas kota Jakarta memancarkan warna oranye keemasan, mencuri perhatian Aisyah yang sedang menata piring di meja makan. Aroma tumis kangkung dan ikan goreng memenuhi ruang keluarga yang hangat. Di usianya yang ke-35, Aisyah merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki Faris, suaminya yang soleh dan penyayang, serta dua malaikat kecil, Hana dan Adam, yang selalu mengisi hari-harinya dengan tawa. Keluarga mereka sederhana, namun dipenuhi cinta yang tulus. Faris bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti, sedangkan Aisyah memilih menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Ia merasa bangga bisa mengurus rumah dan anak-anaknya sendiri. Faris selalu menghargai pengorbanannya. "Kamu adalah tiang dari rumah ini, sayang," sering Faris ucapkan, membuat hati Aisyah berbunga. Malam itu, suasana berbeda. Faris pulang dengan wajah lelah dan tatapan kosong. Ia tidak langsung mencium kening Aisyah seperti biasanya. Tidak juga bercanda dengan anak-anak. Hana dan Adam yang riang bermain pun langsung terdiam melihat raut wajah ayah mereka yang murung. "Ayah, kenapa?" tanya Hana. Gadis kecil berusia 8 tahun dengan mata bulat yang penuh tanya. Faris hanya tersenyum tipis dan mengelus kepala anaknya. "Ayah tidak apa-apa, Nak. Ayah cuma lelah." Aisyah tahu, ada yang tidak beres. Setelah anak-anak selesai makan dan kembali ke kamar untuk belajar, Aisyah memberanikan diri mendekati Faris yang duduk termenung di sofa ruang tengah. "Ada apa, Mas? Cerita sama aku," ucap Aisyah sambil mengusap lembut punggung suaminya. Faris menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Pandangannya kosong, menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Ibu sakit, sayang." Jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. Ibu mertuanya adalah sosok yang ia hormati dan sayangi. Wanita tua itu sangat baik padanya, memperlakukannya seperti putri kandungnya sendiri. "Sakit apa, Mas? Kita bisa bawa ibu ke rumah sakit terbaik. Kita bisa." Faris memotong perkataan Aisyah. "Tidak sesederhana itu, Aisyah. Penyakitnya langka. Dokter bilang harus segera dioperasi, dan biayanya sangat besar. Ratusan juta." Aisyah terdiam. Ratusan juta. Tabungan mereka memang ada, tapi tidak sampai sebanyak itu. Mereka sedang mengumpulkan uang untuk membeli rumah yang lebih besar agar anak-anak punya kamar sendiri. "Kita bisa jual mobil, perhiasan kita, atau apapun, Mas. Kita pasti bisa bantu ibu." Aisyah mencoba memberi solusi. Faris menggeleng. "Aku sudah mencoba segala cara, sayang. Aku sudah bicara dengan perusahaan, tapi mereka tidak bisa memberi pinjaman sebesar itu. Aku juga sudah pinjam ke saudara-saudara, tapi tidak ada yang mampu." "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mas?" tanya Aisyah, suaranya bergetar. Ia merasakan keputusasaan Faris. Faris menunduk, tidak berani menatap mata Aisyah. "Keluargaku, mereka punya sebuah ide." Kata-kata itu membuat Aisyah merasakan firasat buruk. Faris terlihat sangat berat untuk mengatakannya. "Ide apa, Mas?" Faris menarik napas dalam. "Ada seorang pengusaha kaya, relasi ayah. Dia punya putri, namanya Kirana. Dia bersedia membantu membiayai semua pengobatan ibu. Dengan satu syarat." Aisyah menahan napasnya. "Syarat apa?" Aku harus menikah dengannya." Dunia Aisyah hancur berkeping-keping. Udara di sekelilingnya terasa menipis. Kata-kata itu menusuknya lebih tajam dari pisau. Faris, suaminya, cinta pertamanya, pria yang berjanji akan setia sehidup semati, akan menikah lagi? Mas bercanda, kan?" Suara Aisyah hampir tak terdengar. Ia berharap ini hanya mimpi buruk. Faris menggeleng. Matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bercanda, Aisyah. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini egois. Tapi ini satu-satunya jalan. Aku tidak bisa membiarkan ibu meninggal. Aku merasa bertanggung jawab." Air mata Aisyah menetes, membasahi pipinya. "Kenapa harus dengan cara ini, Mas? Kenapa harus mengorbankan pernikahan kita?"
Faris meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. Aku tidak akan mengorbankan pernikahan kita. Aisyah, aku tidak akan menceraikanmu. Aku janji, aku akan adil. Pernikahan ini hanya untuk membantu ibu, tidak lebih. Setelah ibu sembuh, semuanya akan kembali seperti semula. Bagaimana bisa, Mas? Aisyah berteriak. Air matanya tumpah. Bagaimana bisa semuanya kembali seperti semula? Hati ini, Mas, hati ini akan terbelah. Faris memeluk Aisyah erat. Ia juga menangis. Ia merasakan betapa hancurnya hati istrinya. Namun ia merasa terjebak. Aku minta maaf. Sayang, aku tidak punya pilihan lain. Selama seminggu penuh, rumah tangga mereka diselimuti keheningan yang menyakitkan. Aisyah mencoba menolak, memohon, dan mencari jalan keluar lain. Namun semua pintu seolah tertutup. Keluarga besar Faris terus mendesak, meyakinkan Aisyah bahwa ini adalah pengorbanan mulia demi menyelamatkan nyawa ibu mertuanya. Aisyah, pikirkan ibu. Beliau sudah tua. Ini adalah kesempatan terakhir. Bujuk kakak Faris, Rina. Apa kamu tidak kasihan pada Faris? Dia tertekan. Dia tidak mau melakukan ini, tapi dia sayang ibunya, timpal ayah Faris. Aisyah merasa sendirian. Hati kecilnya menjerit menolak. Namun hati nuraninya juga tak tega melihat Faris dan ibu mertuanya menderita. Faris, suaminya, terlihat semakin kurus, matanya sembab. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Anak-anak mereka pun merasakan ketegangan ini. Pada malam ke-10, Aisyah memandangi wajah Faris yang tertidur pulas di sampingnya. Ia mengamati setiap detail wajah yang begitu ia cintai. Ia teringat janji-janji mereka, tawa mereka, dan perjuangan mereka selama ini. Ia teringat betapa baiknya ibu mertuanya. Aisyah akhirnya menyadari sesuatu. Ia tidak bisa egois. Ia mencintai Faris. Dan karena cintanya, ia harus ikhlas. Ia tidak ingin melihat Faris menderita. Ia tidak ingin melihat ibu mertuanya meninggal. Pagi harinya, Aisyah membangunkan Faris dengan lembut. Mata Faris masih sembab. Mas, Aisyah berkata, suaranya tenang namun rapuh. Aku setuju. Faris terkejut. Ia menatap mata Aisyah, mencari-cari kebohongan. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang menyakitkan. Aisyah, kamu yakin? Aisyah mengangguk. Air matanya kembali menetes. Aku ikhlaskan kamu menikah lagi, Mas. Tapi aku punya satu syarat. Kamu harus janji. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku dan anak-anak. Kamu harus janji. Kamu akan tetap menjadi imam dalam keluarga kecil kita. Faris memeluk Aisyah dengan erat, seolah takut akan kehilangannya. Aku janji, sayang. Aku janji. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih atas keikhlasanmu. Aisyah tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, merasakan pelukan Faris yang hangat. Pelukan yang sebentar lagi akan menjadi pelukan dari suami yang ia bagi. Hati seorang istri yang utuh, kini terbelah. Dan ia, dengan air mata dan hati yang hancur, ikhlas merelakan suaminya. Kabar persetujuan Aisyah menyebar di kalangan keluarga besar Faris, seperti api yang membakar padang kering. Reaksi yang datang beragam, namun dominan bernada lega dan penuh pujian. Aisyah memang istri yang sholehah, ujar ibu Faris yang terbaring lemah. Mata sayu yang tadinya penuh kekhawatiran kini sedikit berbinar. Ayah Faris mengangguk bangga, sementara kerabat lain menepuk bahu Aisyah, mengucapkan terima kasih atas pengorbanannya. Di antara semua itu, hanya Aisyah yang tahu bahwa di balik senyum tipisnya, ada badai yang mengamuk di dalam hatinya. Kamu sudah membuat keputusan yang benar, Aisyah, kata Faris suatu malam, mencoba menenangkan. Ia mengelus rambut Aisyah yang berbaring memunggunginya. Ini semua demi ibu. Demi kita juga. Setelah semua ini selesai, kita akan kembali menjadi kita yang dulu. Aisyah tidak menjawab. Kata-kata Faris terasa hampa. Bagaimana mungkin mereka bisa kembali seperti semula? Seorang istri yang sudah mengikhlaskan suaminya untuk menikah lagi. Bagaimana mungkin ia bisa menghapus jejak luka itu?
Setiap kali ia melihat Faris, bayangan wanita lain yang akan berbagi tempat di sisi suaminya kini menghantui pikirannya. Pertarungan batin Aisyah semakin menjadi. Di satu sisi, ia menyayangi ibu mertuanya. Ia tidak tega melihat wanita yang sudah ia anggap seperti ibu kandung sendiri itu menderita. Ia membayangkan betapa bahagianya ibu jika bisa sembuh dan kembali berkumpul dengan keluarga. Pengorbanan ini terasa mulia. Sebuah ibadah yang ia lakukan demi kebahagiaan orang-orang yang ia cintai. Namun, di sisi lain, Aisyah merasa dikhianati. Bukan oleh Faris secara sengaja, melainkan oleh keadaan yang memaksa mereka. Ia merasa seperti kehilangan dirinya sendiri. Siapa Aisyah sekarang? Istri pertama yang terpinggirkan? Ibu yang akan berbagi peran dengan wanita lain? Hatinya seolah ditarik kedua arah yang berlawanan. 1 minggu setelah keputusan itu, Faris mengajak Aisyah untuk bertemu dengan Kirana, calon istri keduanya, dan keluarga pengusaha tersebut. Faris berjanji bahwa pertemuan ini hanya untuk membicarakan teknis pernikahan dan tidak akan lebih dari itu. Aisyah, dengan hati yang berat, menyetujuinya. Di sebuah restoran mewah, mereka bertemu. Aisyah melihat Kirana untuk pertama kalinya. Seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun, cantik, dengan gaya modern yang sangat berbeda dengannya. Kirana mengenakan gaun simpel namun elegan. Wajahnya dipoles make-up yang sempurna. Ia duduk dengan postur tegak dan tatapan dingin yang sulit diartikan. Pertemuan itu terasa sangat canggung. Ayah Kirana, seorang pria parubaya yang terlihat berwibawa, berbicara tentang bisnis dan perjanjian. Ia menjelaskan bahwa Kirana akan membiayai semua pengobatan ibu Faris, bahkan akan memberi modal untuk Faris memulai bisnis baru. Pernikahan ini, baginya, adalah sebuah investasi. Putri saya akan menjadi istri kedua Faris. Saya harap kalian bisa rukun, ujar ayah Kirana, menatap Aisyah dengan tatapan menilai. Aisyah hanya tersenyum tipis, merasa seolah-olah ia sedang dijual bersamaan dengan suaminya. Kirana sendiri hanya diam, sesekali melirik Faris dengan tatapan acuh tak acuh. Aisyah menangkap kesan bahwa Kirana juga tidak menginginkan pernikahan ini, dan ia juga korban dari situasi ini, sama seperti dirinya. Pulang dari pertemuan, Aisyah merasa dunianya semakin sempit. Ia melihat Faris dari sudut pandang yang berbeda. Faris, yang selama ini menjadi miliknya seutuhnya, kini akan menjadi milik orang lain juga. Ia merasakan gelombang cemburu yang begitu kuat. Cemburu yang selama ini ia coba tekan. Malam itu, Aisyah memberanikan diri berbicara dengan Faris. "Mas, apa kamu mencintai wanita itu?" tanyanya, suaranya bergetar. Faris menatap Aisyah. Matanya penuh penyesalan. "Tentu saja tidak, Aisyah. Aku hanya mencintaimu. Pernikahan ini hanya formalitas. Aku janji. Hatiku tetap milikmu." Janji itu, alih-alih menenangkan, justru membuat Aisyah semakin sedih. Bagaimana mungkin cinta itu bisa utuh jika ia harus berbagi? Bagaimana mungkin ia bisa percaya bahwa hati Faris tidak akan terbagi? Dalam kesendiriannya, Aisyah sering merenung. Ia melihat dirinya di cermin, mencoba mencari sisa-sisa Aisyah yang dulu, Aisyah yang bahagia dan tak terbebani. Namun yang ia lihat hanyalah seorang wanita dengan mata lelah, yang menyimpan kesedihan mendalam. Ia menyadari, keikhlasan yang ia ucapkan tidak datang dengan mudah. Ia harus terus berjuang setiap hari melawan badai batin yang mengamuk. Hati Aisyah terbelah. Satu sisi ingin egois, berteriak menolak dan mempertahankan Faris. Sisi lain ingin ikhlas, demi kebahagiaan orang-orang yang ia cintai. Ia tahu, jalan yang ia pilih adalah jalan yang sulit. Ia harus mempersiapkan hatinya, menguatkan jiwanya, untuk menghadapi hari-hari di mana ia harus berbagi suaminya dengan wanita lain. Pernikahan itu akhirnya ditetapkan. Tanggal, tempat, dan segala persiapannya diatur oleh keluarga Kirana. Aisyah hanya bisa melihat dari jauh, seperti seorang penonton dalam drama kehidupannya sendiri. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh membasahi pipinya. Inilah awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang akan menguji batas keikhlasan dan cintanya.
Hari pernikahan itu tiba. Sebuah upacara sederhana dan tertutup, jauh dari kemegahan yang mungkin Aisyah bayangkan untuk Faris. Pemandangan itu, meski hanya melalui foto yang dikirimkan oleh Faris, terasa begitu menyakitkan. Di layar ponselnya, Faris tersenyum canggung di samping Kirana yang tampil anggun dalam balutan kebaya modern. Senyum itu, senyum yang biasanya hanya untuk Aisyah, kini dibagi dengan wanita lain. Aisyah hanya bisa memeluk ponselnya, menahan isak tangis agar anak-anaknya tidak mendengar. Beberapa hari setelah pernikahan, Kirana datang ke rumah mereka. Ia tidak datang sendiri, melainkan diantar oleh seorang supir pribadi dengan mobil mewah yang mentereng, kontras dengan kesederhanaan rumah Aisyah. Kedatangan Kirana menciptakan ketegangan yang pekat. Hana dan Adam, yang penasaran dengan tante cantik yang sering diceritakan Faris, kini hanya bisa menatapnya dari kejauhan dengan mata polos. Aisyah menyambut Kirana dengan senyum yang dipaksakan. "Selamat datang, Kirana," ucapnya pelan. Kirana mengangguk singkat. Tatapannya dingin dan acuh. Ia melihat sekeliling rumah Aisyah, seolah menilai setiap sudutnya. "Aku datang untuk membicarakan beberapa hal," katanya, langsung ke inti. Aisyah mempersilakan Kirana duduk di ruang tamu. Faris yang berada di sampingnya terlihat sangat canggung. Ia seperti seorang wasit yang mencoba menengahi dua kubu yang sedang berseteru, padahal ia sendiri adalah sumber dari semua konflik ini. "Ayahku ingin kita tinggal di salah satu apartemennya," Kirana memulai, suaranya datar. Dia berpikir ini lebih efisien dan memudahkan Faris untuk membagi waktu. "Faris, kamu bisa pindah ke apartemen itu." Jantung Aisyah seolah berhenti berdetak. "Pindah? Faris akan pergi dari rumah ini? Dari dirinya? Apa maksudmu, Kirana?" tanya Aisyah, suaranya meninggi. "Aisyah, tenang." Faris mencoba menenangkan, namun Aisyah mengabaikannya. "Maksudku jelas," jawab Kirana. "Kami tidak bisa terus-terusan mengganggu kehidupan kalian. Faris juga butuh waktu untuk fokus pada bisnis yang ia mulai sekarang." Aisyah menoleh pada Faris, matanya memancarkan luka. "Mas, kamu bilang kita akan tetap di sini. Kamu bilang kita akan tetap menjadi keluarga." "Sayang, ini hanya sementara," Faris mencoba menjelaskan. "Apartemen itu dekat dengan kantorku. Aku bisa lebih sering pulang. Ini tidak akan mengubah apapun." Namun, Aisyah tahu itu adalah kebohongan. Faris sudah mulai berubah. Janji-janji yang diucapkannya dulu, kini terasa hampa. Janji untuk selalu adil, janji untuk tetap mencintai Aisyah seutuhnya, kini terasa seperti buih di lautan. Setelah Kirana pergi, Aisyah dan Faris terlibat dalam pertengkaran hebat pertama mereka. Aisyah merasa dikhianati. Ia merasa keikhlasannya telah dimanfaatkan. "Kamu sudah berjanji, Mas. Kamu bilang tidak akan ada yang berubah." "Aku tahu, sayang. Aku tahu," jawab Faris. Suaranya putus asa. "Tapi ini adalah bagian dari perjanjian. Ayah Kirana ingin aku fokus. Aku tidak punya pilihan." Aisyah menangis. Hatinya hancur berkeping-keping. "Kamu selalu bilang tidak punya pilihan, Mas. Tapi pada akhirnya, kamu selalu memilih mereka. Kamu memilih ibumu, sekarang kamu memilih Kirana dan ayahnya." Pertengkaran itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Faris akhirnya mengemas barang-barangnya. Bukan untuk pergi selamanya, ia berjanji, tapi untuk memulai hidup baru yang terbagi antara dua rumah. Di hari Faris pindah, Aisyah hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang perlahan menjauh. Ia merasa begitu sendirian. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan kini terasa dingin dan kosong. Anak-anak yang tak mengerti apa-apa, hanya bisa bertanya, "Ayah pergi kemana, Ibu? Ayah tidak akan kembali." Aisyah memeluk kedua anaknya erat. "Ayah akan kembali, sayang." "Ayah janji," jawab Aisyah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, di dalam lubuk hatinya, Aisyah tahu bahwa ada sebuah janji yang sudah terlanjur patah. Janji untuk selamanya menjadi milik Aisyah seorang. Janji itu,
kini telah terbelah menjadi dua. Dan Aisyah harus menanggungnya sendirian, dengan hati yang terluka. Beberapa minggu setelah Faris pindah, rutinitas Aisyah berubah total. Pagi-pagi ia harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan bekal anak-anak. Dulu, Faris yang sering mengantar Hana dan Adam ke sekolah. Kini, Aisyah harus mengantar jemput mereka, berjuang menembus kemacetan Jakarta dengan motor tuanya. Malam hari, ia sendirian menemani anak-anak belajar, mendongengkan cerita sebelum tidur, dan memeluk mereka erat di ranjang. Kehadiran Faris kini terasa seperti tamu yang datang sesekali. Faris memang menepati janjinya untuk tetap pulang. Ia akan pulang ke rumah Aisyah setiap akhir pekan, atau beberapa kali di hari kerja. Namun, kehadirannya selalu dibayangi oleh waktu yang terbatas. Ia seringkali terlihat lelah dan tertekan, seolah-olah ia juga terjebak di antara dua dunia. Suatu sore, Aisyah sedang menyirami tanaman di teras ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Faris turun dari mobil itu, diikuti oleh Kirana. Aisyah terkejut. Kirana belum pernah datang ke rumah mereka bersama Faris. Aisyah, sapa Faris, mencoba tersenyum. Kirana ingin bertemu denganmu dan anak-anak. Aisyah mengangguk, menyembunyikan keterkejutannya. Ia mempersilakan mereka masuk. Kirana terlihat sedikit lebih lembut hari ini, mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Ia membawa sebuah boneka beruang besar dan beberapa mainan untuk Hana dan Adam. Hana dan Adam, yang mulanya malu-malu, akhirnya mendekat. Mereka menerima hadiah dari Kirana, namun tetap bersembunyi di belakang Aisyah. Terima kasih, Tante, ucap Hana pelan. Kirana tersenyum tipis. Sama-sama, kalian anak-anak yang manis. Selama beberapa jam, Kirana mengobrol santai dengan Faris dan Aisyah. Aisyah mencoba untuk tidak merasa cemburu, namun setiap kali Faris tertawa menanggapi cerita Kirana, hatinya terasa perih. Ia melihat Faris yang berbeda. Faris yang bersama Kirana terlihat lebih rileks, lebih ceria, seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Malam harinya, setelah Kirana pulang, Aisyah tidak bisa menahan perasaannya. Ia bertanya pada Faris, "Apa kamu bahagia, Mas?" Faris menoleh, bingung. "Tentu saja, Aisyah. Aku bahagia." "Tidak, Mas. Aku tahu. Kamu bahagia bersama dia," potong Aisyah. Suaranya bergetar. "Aku melihatnya. Kamu tertawa lepas dengannya. Kamu tidak pernah tertawa seperti itu lagi denganku." Faris menghela napas. Ia memeluk Aisyah, berusaha meyakinkan. "Aisyah, jangan salah paham. Kirana adalah bagian dari perjanjian ini. Aku harus membuatnya nyaman. Aku harus profesional. Tapi perasaanku padamu tidak berubah. Kamu istriku, ibu dari anak-anakku." Aisyah tahu, Faris tidak berbohong. Namun, ia juga tahu, ada sesuatu yang telah hilang. Ada sebuah ruang di hati Faris yang kini diisi oleh Kirana, meski Faris tidak mengatakannya. Ia mulai merasa bahwa keikhlasannya, alih-alih membuat Faris lebih dekat dengannya, justru menciptakan jarak. Anak-anak Aisyah juga mulai merasakan perubahan ini. Hana, yang semakin dewasa, seringkali bertanya, "Kenapa ayah tidak pulang setiap hari, Ibu?" Atau, "Kenapa ayah harus tinggal di rumah Tante Kirana?" Aisyah kesulitan menjawab. Ia hanya bisa mengatakan, "Ayah sedang bekerja, Nak. Ayah sibuk." Namun, suatu hari, Adam, anak bungsunya yang berusia 5 tahun, dengan polosnya berkata, "Ayah tidak sayang lagi sama kita ya, Bu? Ayah lebih sayang Tante Kirana." Kata-kata itu bagaikan anak panah yang menancap tepat di jantung Aisyah. Ia memeluk Adam erat, menahan air mata yang mendesak keluar. "Ayah sayang sama kita. Nak, ayah sangat sayang. Jangan bicara seperti itu," bisiknya, mencoba meyakinkan Adam, dan juga dirinya sendiri. Aisyah menyadari, hidup di bawah satu atap dengan Faris yang kini memiliki 2 rumah adalah sebuah siksaan. Ia harus belajar menahan rasa cemburu, menelan kepedihan, dan menghadapi kenyataan bahwa suaminya kini bukan lagi miliknya seorang.
Hati seorang istri yang terbelah itu kini bukan hanya milik Aisyah seorang, namun juga milik anak-anaknya. 3 bulan berlalu, dan hidup Aisyah perlahan-lahan menemukan iramanya. Ia tidak lagi sering menangis di malam hari. Ia menyibukkan diri dengan rutinitas harian mengurus anak-anak dan rumah. Faris tetap membagi waktunya, dan Aisyah belajar untuk tidak lagi menghitung-hitung kapan suaminya akan pulang. Namun, hatinya tetap terasa hampa, seperti ada bagian yang hilang dan tak bisa kembali. Suatu sore, telepon Aisyah berdering. Nama di layar membuat jantungnya berdebar kencang. Kirana. Aisyah ragu, namun akhirnya ia mengangkat panggilan itu. Halo. Sapa Aisyah. Suaranya pelan. Halo. Aisyah. Ini aku, Kirana. Jawab suara di seberang, terdengar serak dan lemas. Faris. Faris sedang tidak di rumah. Aku demam tinggi dan tidak bisa bergerak. Aku sudah mencoba menelepon supirku, tapi ia sedang di luar kota. Ada jeda sejenak. Aisyah merasa bingung. Haruskah ia membantu? Kirana adalah madunya, wanita yang telah mengambil separuh suaminya. Namun, di sisi lain, Aisyah adalah seorang manusia yang tidak tega melihat orang lain menderita. Naluri keibuannya mengalahkan rasa cemburunya. Kamu di mana sekarang? Tanya Aisyah. Aku akan datang. Aisyah segera meminta tetangganya untuk menjaga anak-anaknya sejenak. Lalu ia meluncur ke apartemen Kirana. Apartemen itu mewah dan luas. Pemandangan kota terlihat jelas dari jendela. Namun, tempat itu terasa dingin dan sepi, seperti tidak berpenghuni. Kirana terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat. Aisyah tanpa banyak bicara langsung mengambil tindakan. Ia mengompres dahi Kirana, mengambilkan air minum, dan membuatkan bubur sederhana di dapur Kirana yang sangat modern namun terlihat tidak pernah terjamah. Saat Kirana sedikit membaik, ia menatap Aisyah dengan mata yang penuh rasa bersalah. Kenapa kamu mau membantuku? Tanyanya. Suaranya masih serak. Aku sudah membuatmu menderita. Aisyah tersenyum tipis. Kamu sakit, Kirana. Tidak ada alasan untuk tidak membantu. Lagi pula, kita sekarang sudah menjadi keluarga. Malam itu, Aisyah merawat Kirana dengan sabar. Di tengah keheningan, Kirana mulai membuka diri. Ia bercerita tentang hidupnya yang kesepian. Ia adalah anak tunggal dari keluarga pengusaha kaya. Sejak kecil, ia selalu dididik untuk menjadi pewaris yang sempurna. Ia tidak pernah memiliki teman sejati. Pernikahannya dengan Faris adalah paksaan dari ayahnya untuk tujuan bisnis. Aku tidak mencintai Faris. Aku hanya menuruti perintah ayahku. Aku Kirana. Air mata menetes di pipinya. Aku juga korban dari keadaan ini, Aisyah. Hati Aisyah luluh. Ia melihat Kirana bukan lagi sebagai madunya, melainkan sebagai seorang wanita muda yang juga terluka dan terpaksa. Aku mengerti, bisik Aisyah, mengusap lembut kepala Kirana. Sejak saat itu, hubungan Aisyah dan Kirana perlahan berubah. Mereka mulai sering berkomunikasi. Aisyah mengajari Kirana memasak, hal-hal sederhana yang tidak pernah Kirana lakukan. Kirana sering mengundang Aisyah dan anak-anaknya ke apartemennya untuk bermain. Kirana mulai belajar mencintai anak-anak Faris, membelikan mereka mainan, dan mengajari mereka menggambar. Suatu hari, Faris terkejut melihat pemandangan di apartemen Kirana. Aisyah dan Kirana sedang duduk berdua di sofa, tertawa lepas sambil menonton film. Ia merasa bingung dan sedikit cemburu. Hubungan dua istrinya, yang seharusnya penuh persaingan, justru berubah menjadi persahabatan yang aneh. Faris memanggil Aisyah keluar. Ada apa dengan kalian? Apa yang terjadi? Tanyanya. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Aisyah menatap suaminya dengan senyum tulus. Tidak ada apa-apa, Mas. Kami hanya teman. Kamu tahu, Mas, Kirana tidak seburuk yang aku bayangkan. Dia juga korban dari keadaan ini. Faris terdiam. Ia tidak menyangka Aisyah bisa memiliki hati seluas itu. Ia merasa lega. Namun di sisi lain, ia merasa perannya sebagai suami di antara mereka perlahan-lahan menipis. Ia kini dihadapkan pada kenyataan
bahwa kedua istrinya kini lebih dekat satu sama lain, dan ia, sumber dari semua masalah ini, mulai merasa terasing. Aisyah menyadari, ia telah menemukan simpati di hatinya untuk Kirana. Ia mulai melihat bahwa musuhnya bukanlah Kirana, melainkan keadaan yang telah memaksa mereka semua untuk mengambil keputusan yang sulit. Kedekatan antara Aisyah dan Kirana membuat Faris merasa bingung. Hubungan dua istrinya itu seharusnya penuh persaingan, bukan persahabatan. Ia mulai merasa ada yang salah. Suatu malam, ketika ia sedang di rumah Aisyah, ia mencoba berbicara tentang hal ini. "Sayang, aku senang kalian rukun," ucap Faris sambil memeluk Aisyah dari belakang. "Tapi, kenapa kamu begitu baik pada Kirana? Apa kamu sudah tidak cemburu lagi?" Aisyah tersenyum dan membalikkan badannya. "Mas, aku sadar, Kirana juga korban dari situasi ini. Dia juga dipaksa oleh ayahnya. Lagi pula, jika aku terus membencinya, hanya aku yang akan sakit hati." Faris merasa lega, namun ada sedikit rasa cemas. Ia takut Aisyah terlalu mengikhlaskan, hingga ia benar-benar melepaskannya. Faris tidak ingin kehilangan Aisyah, ia hanya ingin memiliki dua-duanya. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, Adam tiba-tiba demam tinggi. Aisyah panik. Ia segera menelepon Faris yang saat itu sedang berada di apartemen Kirana. "Mas, Adam demam tinggi. Aku harus membawanya ke rumah sakit," kata Aisyah. Suaranya bergetar. "Ya, sayang. Bawa saja. Aku akan segera ke sana," jawab Faris. Aisyah segera membawa Adam ke rumah sakit dengan bantuan tetangga. Ia menunggu Faris, namun yang datang justru Kirana. "Faris tidak bisa datang, Aisyah," ucap Kirana. Wajahnya terlihat panik. "Ayahku tiba-tiba pingsan di kantor. Faris harus mendampinginya di rumah sakit lain." Aisyah terdiam. Hatinya kembali terasa hancur. "Aku mengerti," bisiknya. Namun air matanya menetes tak terkontrol. Malam itu, Aisyah merasa sendirian. Ia merawat Adam yang terbaring lemah. Ia tidak menyalahkan Faris, namun ia tidak bisa membohongi perasaannya. Dalam situasi genting seperti ini, Faris tidak ada di sisinya. Faris ada di sisi wanita lain, di sisi mertua barunya. Pengorbanannya, keikhlasannya, kini diuji dengan ujian yang paling berat. Keesokan harinya, Faris baru datang. Ia terlihat sangat lelah. "Maafkan aku, Aisyah. Aku tidak bisa meninggalkan ayah Kirana." Kirana sangat panik, ucap Faris. Wajahnya penuh penyesalan. Adam juga panik. "Mas, aku juga panik," jawab Aisyah. Suaranya dingin. "Tapi aku mengerti. Kamu harus ada di sana." Faris merasa bersalah. Ia melihat tatapan kosong Aisyah, dan ia menyadari, Aisyah sudah terlalu banyak berkorban. Ia telah mengabaikan Aisyah, padahal Aisyahlah yang paling terluka dalam pernikahan ini. Ujian kesabaran Aisyah tidak berhenti sampai di situ. Kirana yang merasa bersalah, sering datang ke rumah Aisyah untuk membantu. Namun, niat baik itu justru menimbulkan masalah baru. Suatu hari, Kirana datang dan membelikan mainan mahal untuk Adam, dan pakaian baru yang cantik untuk Hana. "Tidak usah repot-repot, Kirana," ucap Aisyah. "Anak-anak sudah punya banyak mainan." "Aku hanya ingin berbuat baik," jawab Kirana. "Tulus. Aku ingin mereka nyaman denganku." Namun, di balik niat baik itu, ada kecemburuan yang muncul di hati Aisyah. Ia merasa Kirana sedang mencoba merebut hati anak-anaknya. Ia merasa ia tidak lagi memiliki kendali atas keluarganya sendiri. "Mas," kata Aisyah pada Faris suatu malam, "aku tidak suka Kirana terlalu sering datang. Dia terlalu mencampuri urusan anak-anak." Faris menghela napas. "Aisyah, jangan seperti itu. Kirana hanya ingin membantu. Dia juga sayang pada anak-anak." Hati Aisyah semakin terluka. Dia memang menyayangi anak-anak, "Mas. Tapi aku ini ibu mereka. Aku tidak ingin anak-anak bingung." Faris terdiam. Ia menyadari, ia telah menciptakan sebuah situasi yang rumit. Situasi yang membuat Aisyah,
wanita yang paling ia cintai, harus berjuang sendirian. Ia melihat Aisyah, istri yang dulu selalu tersenyum, kini terlihat lelah dan rapuh. Ia menyadari, keikhlasan yang Aisyah berikan adalah pengorbanan yang terlalu besar. Dan ia, sebagai seorang suami, telah gagal melindunginya. Hubungan Aisyah dan Faris semakin merenggang. Faris merasa bersalah dan canggung di dekat Aisyah, sementara Aisyah merasa lelah dan rapuh. Komunikasi mereka kini sebatas urusan anak-anak. Di sisi lain, hubungan Faris dan Kirana juga mengalami keretakan. Kirana, yang awalnya hanya menjalani pernikahan ini sebagai formalitas, mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat betapa Faris masih mencintai Aisyah dan betapa ia berkorban untuk keluarganya. Suatu malam, Kirana memergoki Faris sedang menangis sendirian di balkon apartemennya sambil memandang foto Aisyah dan anak-anak. Kirana menghampiri Faris. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Faris terkejut. Ia segera menyeka air matanya. "Tidak ada apa-apa," jawabnya. "Aku tahu kamu tidak mencintaiku, Faris," ucap Kirana. "Aku tahu kamu masih mencintai Aisyah." Faris terdiam, tidak bisa membantah. "Aku minta maaf, Kirana. Aku tidak bisa mencintaimu. Hatiku milik Aisyah." "Aku tahu," balas Kirana. Suaranya bergetar. "Aku juga tidak bisa mencintaimu. Aku terpaksa menikahimu." Pengakuan itu membuat Faris bingung. "Maksudmu?" Kirana akhirnya mengungkapkan rahasia yang ia simpan rapat-rapat. "Ayahku tidak pingsan. Itu hanya akting. Ia tidak punya penyakit jantung. Semua ini, pernikahan ini, adalah rekayasa untuk membuatmu berutang budi padanya. Ia ingin mengambil alih perusahaanmu." Dunia Faris runtuh. Ia merasa bodoh, marah, dan hancur. Ia telah mengorbankan Aisyah, istrinya yang paling ia cintai, demi sebuah kebohongan. Ia telah meninggalkan Aisyah dan anak-anaknya, hanya untuk menjadi boneka dalam permainan bisnis ayah Kirana. Keesokan harinya, Kirana mendatangi Aisyah di rumah. Kali ini, ia datang dengan wajah penuh penyesalan. "Aisyah, aku harus memberitahumu sesuatu," ucap Kirana. Air matanya menetes. Kirana menceritakan semuanya kepada Aisyah, mulai dari pemalsuan penyakit ayah mertua Faris, hingga niat jahat ayahnya untuk mengambil alih perusahaan Faris. Aisyah terkejut. Namun di dalam hatinya ia merasakan sebuah kelegaan yang aneh. Rasa sakit karena dikhianati oleh Faris tergantikan oleh rasa marah pada ayah Kirana. "Kenapa kamu memberitahuku ini, Kirana?" tanya Aisyah, bingung. "Karena aku tidak tahan lagi, Aisyah," jawab Kirana, terisak. "Aku tidak tahan melihatmu dan Faris menderita. Aku tidak tahan menjadi bagian dari kebohongan ini. Aku juga ingin bebas." Aisyah memeluk Kirana. Ia menyadari, Kirana bukanlah madu yang ia bayangkan, melainkan seorang wanita yang juga terluka dan terperangkap. "Terima kasih, Kirana," bisik Aisyah. "Terima kasih sudah jujur." Aisyah dan Kirana bersama-sama menghadapi Faris. Mereka menuntut penjelasan yang jujur. Faris, dengan wajah penuh penyesalan, menceritakan segalanya. Dari awal mula ia didesak oleh ayahnya hingga ia terjebak dalam jebakan ayah Kirana. "Aku minta maaf, Aisyah. Aku sangat menyesal," ucap Faris, menangis di hadapan Aisyah. "Aku seharusnya tidak mengambil jalan ini. Aku seharusnya jujur dari awal." Namun, di hati Aisyah, sudah terlalu banyak luka. Keikhlasan yang ia berikan kini terasa seperti pengorbanan yang sia-sia. Ia memandang Faris, suaminya, yang kini terlihat begitu asing. Ia tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Hatinya yang terbelah, kini hancur menjadi serpihan. Terbongkarnya kebohongan ayah Kirana terasa seperti badai yang meluluh lantakkan segalanya. Faris, Aisyah, dan Kirana sama-sama terluka. Selama beberapa hari, mereka bertiga terjebak dalam keheningan yang menyesakan, mencoba mencerna fakta pahit yang baru saja mereka ketahui. Akhirnya, Kirana mengambil keputusan. "Aku akan menceraikanmu, Faris," ucap Kirana,
saat mereka bertiga bertemu di sebuah kafe. Wajahnya terlihat lelah namun tatapannya mantap. Aku tidak ingin melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak mencintaimu dan aku tidak bisa hidup dalam kebohongan seperti ini. Faris hanya bisa mengangguk, tidak bisa membantah. Ia tahu, Kirana juga telah menjadi korban. Faris menatap Aisyah, berharap ada belas kasihan di mata istrinya. Namun, yang ia lihat hanyalah kekosongan. Kini, Faris dihadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi, ia bisa melaporkan ayah Kirana ke polisi atas penipuan, membatalkan semua perjanjian bisnis, dan kembali ke kehidupan lamanya bersama Aisyah. Di sisi lain, ia bisa tetap melanjutkan bisnisnya dengan bantuan ayah Kirana, meski dengan risiko kehilangan Aisyah selamanya. Ia mencoba meyakinkan Aisyah, "Sayang, aku akan akhiri semuanya. Aku akan kembali padamu dan anak-anak. Kita bisa mulai lagi dari awal." Namun, Aisyah hanya terdiam. Ia menatap Faris dengan mata yang terluka. "Mulai lagi dari awal, Mas? Bagaimana caranya? Kamu telah mengorbankanku demi kebohongan. Kamu telah membiarkan anak-anak kita terluka. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu?" Faris tidak bisa menjawab. Ia tahu, Aisyah benar. Ia telah terlalu banyak berbohong, dan ia telah terlalu banyak melukai hati Aisyah. Kepercayaan yang selama ini Aisyah berikan, kini telah hancur berkeping-keping. Aisyah juga dihadapkan pada pilihan yang sama sulitnya. Haruskah ia memaafkan Faris dan mencoba membangun kembali pernikahan mereka? Atau haruskah ia pergi, mencari kedamaian dan kebahagiaan untuk dirinya dan anak-anaknya? Ia teringat betapa sakitnya saat Faris meninggalkannya, betapa hancurnya hatinya saat ia melihat Faris menikah dengan wanita lain. Ia teringat betapa sering ia menangis sendirian, betapa sering ia menahan cemburu. Ia menyadari, keikhlasan yang ia berikan kini terasa seperti pengorbanan yang sia-sia. Faris memohon, "Sayang, berikan aku kesempatan kedua. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan menjadi suami yang lebih baik, ayah yang lebih baik." Aisyah hanya bisa menggelengkan kepala. "Aku butuh waktu, Mas. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk memikirkan semuanya." Faris akhirnya mengalah. Ia kembali ke apartemen Kirana untuk mengurus perceraian mereka, sementara Aisyah mencoba mencari ketenangan di rumah. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur pulas, dan ia menyadari, keputusan yang ia ambil tidak hanya akan memengaruhi dirinya, tetapi juga kehidupan anak-anaknya. Ia harus mengambil keputusan yang benar. Hati Aisyah yang terbelah, kini dihadapkan pada pilihan yang lebih sulit, memaafkan dan memulai lagi dengan luka lama, atau pergi dan mencari kebahagiaan baru. Pilihan yang sangat sulit, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aisyah mengambil keputusan. Setelah melewati malam-malam tanpa tidur dan pertarungan batin yang hebat, ia memutuskan untuk berpisah dari Faris. Keputusan itu tidak mudah, namun ia tahu, ia tidak bisa lagi mempercayai Faris. Keikhlasan yang ia berikan telah dimanfaatkan, dan ia tidak ingin lagi terluka. "Aku tidak bisa lagi, Mas," ucap Aisyah saat ia bertemu dengan Faris. Suaranya terdengar tenang namun tegas. "Aku sudah terlalu banyak terluka. Aku tidak bisa membangun kembali pernikahan kita di atas kebohongan. Aku butuh kedamaian." Faris hanya bisa menunduk. Air mata menetes di pipinya. Ia tahu, ia telah kehilangan Aisyah, wanita yang paling ia cintai. "Aku mengerti," bisiknya pelan. "Aku akan urus semuanya. Aku akan tetap menjadi ayah untuk Hana dan Adam." Aisyah memulai babak baru dalam hidupnya. Ia mulai berbisnis kecil-kecilan, membuat kue dan camilan untuk dijual di media sosial. Ia bekerja keras, banting tulang, untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ia belajar untuk mandiri dan kuat. Kirana, setelah bercerai dari Faris, juga memulai hidup baru. Ia keluar dari bayang-bayang ayahnya, dan memulai bisnisnya sendiri. Ia seringkali mendatangi Aisyah, bukan sebagai madu, melainkan sebagai sahabat.
Ia sering membantu Aisyah dalam bisnisnya, memberikan saran dan dukungan. "Aisyah, kamu wanita yang luar biasa," ucap Kirana suatu hari. "Kamu telah mengajariku arti ketulusan dan keikhlasan. Aku tidak akan pernah melupakanmu." Aisyah tersenyum tulus. "Kamu juga, Kirana. Kamu telah memberanikan diri untuk keluar dari kebohongan. Kita berdua adalah korban dari situasi ini, dan kita berdua telah bangkit." Aisyah menyadari, perpisahan dengan Faris adalah jalan terbaik. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Namun ia juga tidak akan kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Ia bahagia dengan pilihannya, hidup sebagai ibu tunggal yang tangguh, dikelilingi oleh cinta anak-anak dan sahabatnya. Faris, yang kini hidup sendiri, seringkali mendatangi Aisyah dan anak-anaknya. Ia menjadi ayah yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih pengertian. Ia sering mengajak anak-anaknya jalan-jalan, dan ia selalu menanyakan kabar Aisyah. Suatu hari, Faris berkata pada Aisyah, "Aku minta maaf, sayang. Aku bodoh. Aku tidak seharusnya mengambil jalan itu." Aisyah hanya tersenyum. "Semua sudah berlalu, Mas. Aku sudah memaafkanmu." Aisyah telah menemukan makna keikhlasan yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti melupakan. Ikhlas bukan berarti kembali. Ikhlas berarti melepaskan rasa sakit dan melanjutkan hidup dengan hati yang damai. Ia bahagia dengan pilihannya, dan ia tahu, ia telah mengambil keputusan yang benar. 3 tahun telah berlalu sejak perpisahan mereka. Aisyah kini telah menjadi pengusaha kue yang sukses. Tokonya ramai. Ia bahkan memiliki beberapa karyawan. Ia telah membeli rumah yang lebih besar. Rumah yang dulu ia dan Faris impikan. Hana dan Adam tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan bahagia. Mereka tahu, ayah dan ibu mereka kini tidak lagi bersama. Namun mereka tahu, keduanya tetap menyayangi mereka. Faris, yang telah bangkit dari keterpurukannya, kini juga menjadi pengusaha yang sukses. Ia seringkali mendatangi Aisyah dan anak-anaknya. Hubungan mereka kini adalah hubungan persahabatan yang tulus. Tidak ada lagi rasa cemburu. Tidak ada lagi rasa sakit. Suatu sore, saat Faris datang ke toko Aisyah, ia melihat Aisyah sedang tertawa lepas dengan Hana dan Adam. Faris tersenyum. Ia merasa damai. Ia akhirnya menyadari, kebahagiaan Aisyah bukanlah dengan dirinya, melainkan dengan dirinya sendiri. "Kamu bahagia, Aisyah?" tanya Faris. Aisyah menoleh, tersenyum. "Aku sangat bahagia, Mas. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri." Faris mengangguk. "Aku senang mendengarnya. Aku juga minta maaf, Aisyah. Aku seharusnya tidak mengambil jalan itu." Aisyah tersenyum. "Sudahlah, Mas. Semua sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu." Aisyah memandang Faris, suaminya yang dulu, dan ia menyadari, ia telah menemukan makna keikhlasan yang sesungguhnya. Ikhlas bukan berarti melupakan. Ikhlas bukan berarti kembali. Ikhlas berarti melepaskan rasa sakit dan melanjutkan hidup dengan hati yang damai. Ia bahagia dengan pilihannya, dan ia tahu, ia telah mengambil keputusan yang benar. Hati seorang istri yang terbelah itu kini telah menyatu kembali, namun bukan untuk kembali kepada Faris, melainkan untuk menjadi utuh, mandiri, dan kuat. Ia telah menemukan kedamaiannya, dan ia telah menjadi wanita yang jauh lebih baik.